Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Hairunisa dengan NIM 12030501116, kelas Ilmu Hukum C semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat yang disusun oleh saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tata cara penulisan artikel ini. Pertama, font yang digunakan ini ada Times New Roman dengan ukuran 12 dengan spasi 1,5 dan juga tata posisi penulisan dengan rata kiri kanan atau Justify. Di sini juga saya menggunakan Mendeley untuk menyusun body note, dan juga tata cara menggunakan Mendeley itu pertama buka aplikasi Mendeley, kemudian hubungkan dengan Word, kemudian masukkan jurnal yang sebagai referensi sumber. Kemudian dari Word bisa ke reference, kemudian insert citation, terus bisa menggunakan berbagai style sesuai dengan kebutuhan. Dan juga saya di sini menyusun daftar pustaka itu menggunakan daftar pustaka otomatis dengan menggunakan Mendeley. Di sini saya mengambil 6 sumber sebagai referensi. Langsung saja kepada isi dari artikel Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan ialah pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Dalam prosesnya ini, setiap bentuk dan jenis peraturan itu mempunyai prosedur penyusunannya masing-masing. Yang pertama itu ada proses pembentukan undang-undang. Adapun tahapan yang pertama itu ada perencanaan penyusunan undang-undang, di mana perencanaan ini DPR dan Presiden serta DPD terkait RUU tertentu itu menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Proses ini dikenal dengan penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas. Hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam keputusan DPR. Sebelum sebuah RUU dapat masuk dalam prolegnas tahunan, DPR dan pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu naskah akademik dan RUU tersebut. Lanjut kepada tahapan yang kedua itu penyusunan undang-undang. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden atau DPD yang diajukan kepada DPR. Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik. Khusus untuk langsung kepada tahapan yang ketiga itu ada pembahasan. Pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi. Khusus pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah dilakukan dengan mengikut sertakan DPD. Tahapan yang keempat, ada pengesahan undang-undang. Dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Penyampaian rancangan undang-undang dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak awal tanggal persetujuan bersama. Pasal 73 menetapkan rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang disetujui Presiden dan DPR. Kemudian tahapan yang selanjutnya itu ada pengundangan undang-undang. Undang-undang ini adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang harus diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 82 UU Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian proses yang kedua itu adalah proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dibentuk tanpa persetujuan yang dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR karena adanya suatu hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kemudian adapun tahap yang pertama itu adalah penyusunan perancangan Perpu dan penetapan Perpu oleh Presiden.
Presiden itu menugaskan penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini kepada menteri yang tugas dan tanggung jawab sesuai dengan materi yang akan diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut sebagai pemrakarsa. Kemudian, tahapan yang selanjutnya itu pengajuan perpu yang ditetapkan Presiden untuk mendapatkan persetujuan DPR. Pengajuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lanjut kepada proses yang ketiga, itu ada proses pembentukan peraturan pemerintah. Di sini itu ada tahapan yang pertama, itu ada tahapan perencanaan peraturan pemerintah. Tahapan ini itu perencanaan penyusunan peraturan pemerintah ini dilakukan dalam satu program penyusunan peraturan pemerintah yang memuat daftar judul dan pokok perencanaan penyusunan peraturan pemerintah ditetapkan dengan keputusan Presiden. Lanjut kepada tahapan yang kedua, penyusunan peraturan pemerintah. Di sini itu pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian, pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Langsung ke tahapan yang ketiga, penetapan rancangan peraturan pemerintah. Di sini tuh menjelaskan bahwa Presiden itu menetapkan peraturan pemerintah yang telah disusun berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan. Naskah rancangan peraturan pemerintah itu ditetapkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan. Menteri yang mengurusi pemerintah di bidang kesekretarian negara atau sekretaris kabinet membuka nomor dan tahun pada naskah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan Presiden. Kemudian tahapan selanjutnya itu ada pengundangan peraturan pemerintah, di mana kewajiban untuk mengundangkan peraturan pemerintah ini terdapat dalam pasal 81 nomor 12 tahun 2011. Di sini itu diterangkan bahwa Menteri Pengundangan Peraturan Pemerintah dalam Lembaga Negara Republik Indonesia, kemudian penjelasan atas peraturan pemerintah tersebut ditetapkan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia. Selanjutnya itu ada yang keempat itu ada proses pembentukan peraturan Presiden. Tahapan yang pertama itu ada perencanaan peraturan Presiden. Di sini pun diatur dalam pasal 32 Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014. Yang berbunyi, yang pertama itu, dalam hal perencanaan program penyusunan peraturan Presiden dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, pemrakarsa terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden. Yang kedua, dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan peraturan Presiden untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, pemrakarsa melaporkan usul penyusunan rancangan peraturan Presiden tersebut kepada Menteri. Adapun tahapan yang selanjutnya itu ada penyusunan peraturan Presiden. Tahapan penyusunan Presiden ini menegaskan dalam pemrakarsa itu membentuk panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian, pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Adapun tahapan yang ketiga, penetapan rancangan peraturan Presiden menjadi peraturan Presiden. Presiden itu penetapan rancangan peraturan Presiden yang telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Naskah kemudian ditetapkan oleh Presiden menjadi peraturan Presiden dengan membubuhkan tanda tangan. Menteri yang mengurusi pemerintahan di bidang kesekretarian negara atau sekretaris kabinet membuka nomor dan tahun pada naskah yang ditetapkan oleh tersebut. Kemudian tahapan terakhir itu ada pengundangan. Pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan peraturan Presiden merupakan salah satu jenis peraturan yang perlu diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Dalam pasal 148 Peraturan Presiden ini Nomor 87 Tahun 2014 diterangkan bahwa Menteri menggunakan peraturan Presiden dalam lembaga negara Republik Indonesia. Kemudian penjelasan atas peraturan Presiden tersebut ditempatkan dalam tambahan lembaga negara Republik Indonesia. Sekian dari saya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat. Semoga dapat dimengerti. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.